Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Mandari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang respon tanaman terhadap cekaman air dengan mengambil contoh jurnal yang berjudul Respon Pertumbuhan Tanaman Cabai atau Capsicum frutescens terhadap cekaman air untuk pemanfaatannya sebagai media pembelajaran. Tanaman cabai merupakan tanaman yang sensitif terhadap kelebihan maupun kekurangan air selama pertumbuhannya. Tanaman cabai ini termasuk famili dari Solanaceae dengan rentan terhadap kekurangan dan kelebihan air selama pertumbuhan. Kelebihan dan kekurangan air ini dapat menyebabkan tanaman mengalami titik kritis seperti penurunan proses fisiologi dan juga fotosintesis yang akhirnya dapat mempengaruhi produksi dan juga kualitas buahnya. Metode penelitian yaitu dimulai dengan penentuan kapasitas lapang dengan cara mengambil tanah menggunakan skop di daerah sekitar penelitian, lalu tanah ini diayak sebanyak 8 kg sebagai berat awal. Kemudian penyemaian biji cabai dengan cara menyiapkan telenan atau wadah untuk menyemai biji benih. Kemudian siram benih supaya tanahnya ini atau media tumbuhnya ini selalu lembab. Kemudian setelah benihnya tumbuh selama 2 minggu, dilanjutkan dengan penanaman. Langkahnya memberi label pada setiap polybagnya supaya kita mudah untuk membandingkannya. Membuat lubang di atas media tanam menggunakan patok kayu dengan kedalaman 5 cm. Ambil masing 50 cm antar polybagnya. Yang terakhir adalah selama pertumbuhan ini dilakukan pemeliharaan. Langkahnya menyiram tanaman cabai dengan kadar air yang berbeda-beda. Untuk P0 atau kontrolnya dengan kadar air 1.200 ml, air 600 ml, dan perlakuan 3 kadar airnya 300 ml. Nah, penyiraman ini dilakukan selama 4 hari sekali pada sore hari. Kemudian pengamatan atau parameter yang diukur ini, yang pertama pengukuran tinggi tanaman cabai setelah berusia 20-40 hari, kemudian ada lebar daun dan juga jumlah dan pembahasan. Yang pertama ada tinggi tanaman cabai. Hasil penelitian telah dilakukan pertumbuhan tinggi tanaman cabai ini terjadi penurunan pada tingkat cekaman air 50% dan 25% dari kapasitas lapang, dan pertumbuhan tinggi tanaman cabai meningkat pada cekaman. Dukung juga teori yang dikemukakan oleh Islami dan juga Utomo yang menyatakan bahwa jika mengalami cekaman air, tanaman mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan tanaman yang tumbuh dengan normal. Selain itu, kekurangan air atau cekaman air yang terjadi pada fase kritis tanaman ini mengakibatkan penurunan pertumbuhan pada tanaman. Uji dari penelitian ini, hasil uji sidik ragamnya menunjukkan bahwa perlakuan cekaman air tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman cabai yang berumur 20 hari setelah tanam dengan nilai F hitungnya lebih kecil dari nilai F tabel. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Holdik dan Kuczynski yang menyatakan bahwa pada tanaman tomat yang masih muda, kebutuhan airnya masih sangat sedikit, meningkat sedikit pada waktu dia berbunga, kemudian bertambah banyak mencapai maksimum jika mulai pada fase kematangan buah. Jadi tinggi tanaman cabai. Yang kedua, jumlah daun tanaman cabai. Hasil yang diperoleh ini, jumlah daun tanaman cabai mengalami penurunan pada tingkat cekaman airnya 50% dan 25% dari kapasitas lapang, dan pertumbuhan jumlah daun tanaman cabai meningkat pada tingkat cekaman airnya 75% dari kapasitas lapang dan 100%. Nah, penelitian ini penting. Mengapa? Karena didukung oleh teori Herawati dan Setiani Harja 2000 bahwa perubahan morfologi pada tanaman yang mengalami cekaman air, yang pertama gugurnya daun, yaitu fenomena umum yang sebagai mekanisme tanaman dalam usaha mengurangi cekaman, terutama dalam bagian bawah dengan mengurangi daun, maka luas permukaan transpirasinya juga menurun. Yang kedua, mengubah sudut daun pada posisi sejajar dengan berkah cahaya sehingga suhu daun tidak segera meningkat. Dengan demikian transpirasinya dapat ditekan. Terus yang ketiga ada luas daun tanaman cabai. Nah, penelitian yang telah dilakukan, daun tanaman cabai terjadi penurunan pada tingkat cekaman air 50 dan 25% dari kapasitas lapang. Dan pertumbuhan luas daun tanaman cabai meningkat pada tingkat 75% dan 100% kapasitas lapang. Nah, penelitian juga penting karena didukung oleh teori Gardner et al. Yang menyatakan bahwa selama perkembangan vegetatif, kekurangan air dapat mengurangi laju pelebaran daun dan juga perpanjangan pada daun. Berikut adalah gambar yang kedua daun tanaman cabai dan yang ketiga ada lebar daun tanaman cabai. Kesimpulan dapat diambil dari penelitian ini adalah pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun dan luas daun tanaman cabai atau Capsicum frutescens L dipengaruhi oleh cekaman air. Pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun dan luas daun tanaman cabai atau Capsicum frutescens L yang terbaik yaitu pada persentase 100% kapasitas lapang dan 75% dari kapasitas lapang. Sumber jurnal yang menjadi acuan dari materi saya. Yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.